Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom. Apa kabar seluruh jemaat HCC yang luar biasa? Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Tuhan masih memelihara hidup saya dan saudara. Biarlah di pagi hari ini kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, HCC Families, Tuhan kita adalah Bapa yang sungguh baik. Dia juga punya banyak cara untuk menyenangkan anak-anaknya. Dia punya 1001 cara untuk memberikan kejutan-kejutan buat setiap anak-anaknya. Bukan hanya kejutan yang menyenangkan hati saja, tetapi dia memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah dengan caranya dan di waktu Tuhan yang tepat buat kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari teruslah berdoa dan engkau akan melihat cara Tuhan yang luar biasa. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Thank you Jesus. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan hari ini. Tuhan, kami akan memulai hari ini bersama-sama dengan Engkau. Pimpin kami, tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memerlukan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi dan saya yakin kita semua dalam keadaan luar biasa diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari sebuah tokoh atau dari seorang tokoh Alkitab yang begitu luar biasa. Karena sepanjang bulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang purify atau pemurnian. Dan setiap kehidupan kita akan terus mengalami yang namanya pemurnian yang daripada Tuhan. Karena di dalam Matius 5 ayat yang ke-48 mengatakan seperti ini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ada juga ayat mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Nah, kesempurnaan Tuhan dengan kesempurnaan kita sangatlah jauh berbeda. Salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa kalau dilihat dari segi manusia dan segi kerohanian itu secara kasat mata, tokoh ini begitu luar biasa saleh, menjadi papa yang hebat, keluarga yang family man sekali ya, yaitu Ayub. Dia pribadi yang sangat diberkati Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kenapa dia mengalami kesengsaraan? Dia harus mengalami yang namanya kusta. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca secara keseluruhan, ada begitu banyak perkara-perkara Ayub membela dirinya. Ayub membela dirinya. Dia menganggap dirinya tidak pantas untuk menerima yang namanya kusta. Tidak pantas yang mengalami yang namanya penderitaan. Nah, kesempurnaan seperti apakah yang dilihat di sini? Kalau saya mengambil salah satu pasal, di pasal yang ke-31, jika Bapak Ibu Saudara membacanya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-40, di situ kita lihat bahwa Ayub selalu menganggap dirinya jauh lebih baik dan menganggap dirinya tidak pantas untuk dihukum. Sampai dia menantang Tuhan. Dia menantang Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Ayub menantang Allah. Menimbang apakah dia layak atau tidak layak untuk menerima yang namanya kesengsaraan. Nah, kita juga sering mengalami hal yang sama. Kita menganggap kehidupan kerohanian kita sudah jauh lebih baik. Kita sudah berdoa, kita sudah saat teduh, kita berpuasa, bahkan melakukan hal-hal yang benar menurut pandangan kita. Tetapi coba kita selidiki kehidupan kita. Kalau kita selidiki kehidupan Ayub dari beberapa pasal, ada pasal 13, 16, 19, pasal 23, bahkan pasal 31. Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Dia menganggap dirinya benar dan tidak berhak untuk menerima yang namanya penghukuman. Tetapi selidiki. Kenapa kalau dilihat diberikan kesengsaraan? Dilihat bahwa ada kesombongan di dalam hati Ayub. Ingat, Allah tidak menyukai yang namanya hati yang sombong atau yang congkak. Kita selalu sering menganggap diri kita jauh lebih baik daripada orang lain. Wah, saya lebih rohani dari dia. Saya berpuasa seminggu 3 kali, bahkan setiap minggu saya berpuasa. Setiap hari saya bersaat teduh, setiap hari saya berdoa di mesbah, di ruang-ruang doa, dan itu menunjukkan bahwa saya jauh lebih baik dan tidak pantas untuk menerima yang namanya kesengsaraan. Nah, Allah memurnikan kehidupan Ayub. Allah memurnikan hati Ayub yang begitu cenderung congkak. Dia menganggap dirinya sombong.
Tetapi puji Tuhan, Ayub menyadari kesalahannya. Di pasal 39 pasal 39 ayat 34, Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Bahkan di pasal 42, Ayub mencabut semua perkataannya tentang Allah. Nah, saudara yang terkasih, biarlah hari ini kita belajar bersama-sama. Ketika Tuhan memurnikan hati kita, memurnikan kehidupan kita. Kalau hati kita sudah murni, hati kita benar, dan saya yakin kehidupan kita pun juga pasti benar. Yesus mengajarkan bahwa hendaklah, biarlah setiap kita sempurna sama seperti Bapa kita yang ada di surga. Sempurna. Ingat, kesempurnaan menurut pandangan manusia berbeda menurut pandangan Allah. Allah menyelidiki hati kita. Allah melihat hati kita. Sudahkah hati kita murni di hadapan Allah? Pertanyaan itu ada dalam diri kita sendiri. Dan siapa yang menjawabnya? Tentu diri kita sendiri. Jangan sama seperti Ayub, menganggap dirinya jauh lebih baik, sempurna, dan tidak berhak untuk menerima yang namanya penderitaan atau kesengsaraan. Dan saya yakin tujuan Allah melihat hati Ayub adalah supaya hati Ayub itu benar. Dan puji Tuhan, apa yang Ayub katakan tentang Allah, tentang dirinya bahwa dilihat lebih baik, akhirnya di ayat yang 42, dia mencabut semua perkataannya kepada Allah dan dia merendahkan diri. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika hati Ayub pulih, ketika hati Ayub benar, Tuhan memulihkan keadaannya, bahkan 2 kali lipat dari keadaan yang sebelumnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita murnikan hati kita di hadapan Tuhan. Izinkan pemurnian Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita untuk benar-benar layak kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Arahkan hati kita, arahkan motivasi hati kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mengangkat hidup kita. Izinkan Tuhan memurnikan hidup kita untuk menjadi jauh lebih baik, supaya kita sempurna sama seperti Bapa kita di surga sempurna. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Seperti Bapa kita, begitu juga kita seharusnya. Karena Yesus adalah yang sulung dari antara semuanya, dan kita adalah saudara-saudaranya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memurnikan hati kita di hadapan Tuhan, sehingga kita didapati sempurna, menjadi mempelai-mempelai yang sempurna di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa mengasihi kami. Biarlah Tuhan, kami boleh memiliki hati yang luar biasa, benar, memiliki pandangan yang benar ketika Tuhan mengangkat kami kepada level yang berikutnya, ketika Tuhan mulai merawat hati kami, ketika Tuhan mulai membersihkan hati kami, supaya hati kami semakin indah dan kehidupan kami memiliki buah yang boleh dinikmati oleh banyak orang. Berkati setiap pribadi kami Tuhan, mampukan kami untuk melewati hari-hari pemurnian, masa pemurnian daripada Tuhan. Berikan kami Roh Kudus-Mu untuk tetap teguh di dalam proses pemurnian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.